kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dalam acara Promosi Sarjana Strata 1 Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi Universitas Tomakaka Mamuju. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Nasruddin SPD MPD. Yang terhormat Wakil Dekan Ibu Musdalifah SSI MPD. Yang saya hormati Ketua Prodi Sistem Informasi Bapak Hidayat Eskom Mkom. Yang saya hormati Ketua Prodi Teknik Informatika Bapak Indar Kuswanto Eskom Mkom, dan dosen pemantau yang sempat hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati juga para tamu undangan dari BEM HMPS, anak SMK juga, dan teman-teman Topoyo, Kampus 3 Topoyo yang sempat hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, langsung saja saya presentasikan. Judul skripsi saya, Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Ekonomi Kreatif berbasis website pada Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah. Pembimbing 1 saya Bapak Nasruddin SPD MPD, dan pembimbing 2 Bapak Indar Kusmanto Eskom Mkom. Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar di dunia yang memberikan andil besar dalam menciptakan lapangan kerja, menstimulasi ekspor, dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Secara nasional, peranan sektor pariwisata semakin penting. Sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan informasi dan tenaga kerja, serta mengimbangkan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Indonesia. Kemudian di Kecamatan Pangale, Budong-Budong, Tobadak, Topoyo, dan Karosa, sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk pembangunan pariwisata nasional. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2023, misi kedua yaitu membangun Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode waterfall. Metode ini diterapkan karena proses pengembangannya dilakukan secara sistematis dan berurutan. Dimulai dari pengumpulan data dan analisis kebutuhan sistem sehingga tahap pembangunan sistem baru. Dengan pendekatan yang bertahap dan terstruktur, setiap fase pengembangan dapat diselesaikan secara menyeluruh sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Kemudian tahapan metode pengembangan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan Rapid Application Development untuk memastikan bahwa perancangan sistem informasi pengelolaan data ekonomi kreatif berbasis website pada Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif, relevan, dan mudah digunakan.
Kemudian di sini ada sistem yang berjalan. Gambar di samping dijelaskan bahwa pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pengarsipan data secara manual. Kemudian ketika ada masyarakat yang membutuhkan data, masyarakat tersebut akan melakukan permintaan secara langsung kepada pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah. Setelah itu masyarakat baru akan mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan. Kemudian ada rancangan sistem yang diusulkan, itu dengan melihat sistem yang berjalan maka diperlukan sebuah sistem yang dapat memberikan informasi dengan cepat dan praktis di Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah dengan memanfaatkan artikel event jaringan yang ada. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengetahui informasi dengan cepat dan kemudian praktis. Ini ada relasi database-nya atau relasi tabel, memiliki fungsi dan tujuan untuk mengidentifikasi isi informasi yang akan ditampilkan pada sistem informasi data berbasis website. Adapun informasi yang akan ditampilkan tersebut dideskripsikan melalui relasi tabel sebagai berikut. Ini adalah hasil rancangan database-nya. Ada tabel admin, kemudian tabel kategori yang ini, kemudian di sana ada tabel wisatanya. Ini adalah hasil dari perancangan sistem dalam bentuk website. Jadi aplikasi ini bisa kita akses melalui handphone maupun laptop. Jadi ini adalah tampilan halaman home-nya. Halaman ini merupakan halaman utama website yang menampilkan berbagai informasi mengenai destinasi wisata. Pada bagian header terdapat menu navigasi yang memudahkan pengunjung untuk mengakses halaman beranda, kemudian tentang, kemudian wisata, restoran, penginapan, dan kontak. Jadi di aplikasinya itu ketika kita mengakses itu akan tampil halaman seperti yang pada di gambar. Kemudian ada pemilihan di situ ada ketika kita ingin mencari wisata apa sih yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Jadi kita sisa klik di situ, kemudian misalkan di wisata ini ada restoran nggak ya gitu. Jadi di situ sisa kita cari restoran apa. Kemudian di websitenya itu ada menu, kemudian ada harganya. Tapi kita tidak bisa memesan, kita hanya bisa melihat bahwa di Kabupaten Mamuju Tengah itu ada wisata yang seperti ini. Kemudian jam bukanya seperti dari jam ini sampai jam ini. Kemudian hari liburnya hari ini. Kemudian ada penginapan. Jadi ketika kita di Kabupaten Mamuju Tengah itu kita bisa melihat di web ini penginapan apa sih yang ada di Mateng dan restoran apa, kemudian wisata apa. Kemudian masing-masing tempat itu ada kontaknya. Itu untuk memudahkan pariwisata untuk mengakses. Seperti ini tampilan halaman admin. Halaman ini berisi menu utama pada sistem admin. Pada halaman ini ditampilkan informasi ringkas berupa jumlah wisata, restoran, dan penginapan yang terdaftar dalam sistem. Jadi admin bisa melihat ketika kita masuk ke website admin itu ada tampilan kalau bahwa wisata, restoran, dan penginapan itu ada beberapa. Misalkan ketika yang diinput
ada 10 restoran itu yang akan tampil dalam web admin. Kemudian tampilan halaman wisata, seperti pada yang di atas juga, halaman wisata merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola data destinasi wisata yang ada di sistem. Kemudian tampilan halaman kelola wisata. Ini halaman kelola wisata merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin untuk melakukan pengelolaan data destinasi wisata secara detail. Pada halaman ini, admin dapat melakukan penambahan, pengeditan maupun penghapusan data wisata. Jadi ketika admin ingin menambahkan wisata, restoran, dan penginapan, itu tampilannya seperti ini. Kemudian di sini juga bisa dihapus. Kemudian ini adalah tampilan halaman galeri. Ini halaman galeri yang hanya bisa diakses oleh pariwisata. Halaman galeri merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin dan pariwisata. Kemudian di sini ada dokumentasi destinasi wisatanya. Kemudian pembahasannya, pengujian sistem adalah tahapan untuk mengetahui kemampuan perangkat lunak yang menangani kesalahan atau kekurangan pada perangkat lunak. Model penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode pengembangan perangkat lunak prototype yang berbagi menjadi 5 tahap. Sebuah prototipe versi awal software yang dipakai untuk membuat suatu sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam mengetahui informasi mengenai Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah. Kesimpulan, perancangan sistem informasi pengelolaan data ekonomi kreatif berbasis website pada Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah dirancang dalam bentuk website untuk menyajikan informasi destinasi wisata, restoran, penginapan, serta fasilitas pendukung lainnya dengan tampilan yang menarik dan mudah diakses. Kemudian implementasi sistem informasi pengelolaan data berbasis website pada Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah mampu menjadi saran promosi digital yang lebih efektif karena menyajikan informasi secara online, cepat, dan akurat, sekaligus meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Mamuju Tengah. Terima kasih, sampai situ saja presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.